Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat tim penguji UGIN. Perkenalkan, nama saya Hifni Kurniawan, mahasiswa PPG Daljab angkatan ketiga, kategori 1 tahun 2023. Hari ini Senin 4 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan video pembelajaran UGIN di SMP Negeri 2 Ketanggungan kelas 7 dengan materi perangkat keras komputer. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Nana? Masih semangat? Masih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pelaksanaan pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar. Silakan untuk ketua kelas bisa dipimpin doa terlebih dahulu. Ya, mengawali pembelajaran ini, ada yang tidak masuk hari ini? Siapa namanya? Alvina. Sakit? Izin. Hanya satu ya? Iya. Sebentar lagi kalian akan memasuki mid tengah semester. Ya, waktu-waktu ini pergunakan dengan maksimal. Ya, luangkan waktu kalian untuk belajar. Ya, agar apa? Agar kalian tidak menyesal. Ya, dan bisa nanti ketika kalian serius dalam belajar, kalian akan mendapatkan hasil yang baik. Siap ya? Oke, bagus. Untuk materi kita kali ini adalah sistem komputer. Namun sebelum kita masuki materi sistem komputer ini, ada nggak yang masih ingat materi minggu yang lalu? Tentang apa? Microsoft Word. Ya, masih dalam satu kaitan dengan sistem komputer. Microsoft Word ini adalah sistem software, ya, di mana kalau kita lihat dari judulnya itu sistem komputer. Itu ada 3 ya komponen yang mendukung sistem komputer ini. Yang pertama adalah hardware. Hardware atau perangkat keras. Kemudian yang kedua adalah software atau perangkat lunak. Ya, software itu juga nanti dibagi lagi menjadi 2. Software operasi dan software aplikasi. Kemudian yang ketiga adalah brainware. Brainware itu apa? User atau pemakai. Ya, kalian-kalianlah nanti yang akan menjadi user-usernya. Jadi usahakan ya, jangan hanya sampai SMP saja. Usahakan sampai syukur-syukur sampai perguruan tinggi. Karena apa? Karena sekarang ini persaingan hidup itu semakin ketat. Ya, usahakan kalian sampai sampai perguruan tinggi. Ini nanti ada brainware itu juga ada tingkatan-tingkatannya. Ya, dari mulai operator, terus nanti lagi meningkat programmer, analis data. Kalau kalian sudah mentok, misalkan sampai programmer saja, itu sudah lumayan gajinya. Ya, kamu tidak usah ke luar negeri pun sudah bisa mencukupi kalau kalian udah bisa programmer. Ya, makanya kalian usahakan dari mulai sekarang belajar yang tekun, yang rajin. Nanti bisa mencapai tingkatan-tingkatan yang Pak Guru sampaikan ini. Kemudian, marilah kita
membahas tentang sistem komputer. Yang pertama adalah perangkat keras. Submaterinya adalah perangkat keras. Mana? Nah, ini ada capaian pembelajarannya. Diharapkan setelah kalian mempelajari dari sistem komputer untuk submateri perangkat keras ini, kalian akan mampu mendeskripsikan komponen dari mulai nama, bentuk fisik, maupun fungsi dari perangkat keras. Ya, itu capaian pembelajarannya. Kemudian untuk selanjutnya adalah tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya ada 3, Nana. Yang pertama adalah siswa dapat mendefinisikan perangkat keras berdasarkan nama. Kalian bisa menyebutkan nama-nama dari perangkat-perangkat keras yang ada di depan kalian ini nantinya. Kemudian bentuknya, cirinya itu dengan benar. Kemudian siswa dapat menyebutkan fungsinya. Setelah kalian mengetahui nama-namanya ini, itu nanti kalian akan bisa menyebutkan fungsi-fungsinya. Ini kategorinya mana? Ini sebagai input atau sebagai proses atau sebagai output atau keluaran. Itu kalian diharapkan dapat menyebutkan fungsi perangkat keras dengan benar. Kemudian nanti ya kalian setelah yang kedua, ini kalian akan diajak untuk apa? Berdiskusi. Diskusi kelompok. Setelah kalian berdiskusi kelompok, diharapkan apa? Kalian mampu mengidentifikasi komponen penyusun perangkat keras dengan benar. Artinya apa? Misalkan ini sebagai apa? Hard disk. Ya, kemudian ini apa? Prosesor. Ini untuk apa? Ini nanti kalian bisa mengidentifikasikannya komponen-komponen ini. Sebagai ini Pak, sebagai keluaran. Nah, itu nanti kalian setelah berdiskusi seperti itu. Kemudian ada pertanyaan. Ya, pertanyaannya itu sederhana. Di depan kalian ini ada banyak komponen-komponen elektronik. Ya. Salah satunya adalah yang paling mudah saja. Kira-kira menurut kalian ini yang paling mudah? Kira-kira menurut kalian ini yang sering kalian gunakan waktu di lab komputer? Ini namanya apa? Keyboard, ya. Terus yang ini namanya apa? Nah, ini itu adalah komponen-komponen perangkat keras yang sering dilihat, yang sering banyak kita lihat. Nah, itu pertanyaan yang Pak Guru sampaikan kalian. Nah, ini berbagai jenis perangkat keras. Ada mainboard, ya. Ini mainboard ini nih. Mainboard. Gambarnya ini. Dan ada lagi prosesor. Ini prosesor. Gambarnya yang seperti ada di layar ini prosesor. Dan ada lagi hard disk. Ini hard disk. Ya. Kemudian ada lagi keyboard. Ini yang besar. Ini keyboard. Ada lagi yang namanya mouse. Ini mouse. Kemudian ada lagi memori. Ini memori. Nah, masing-masing ini memiliki fungsi-fungsinya. Nanti ada apa? Kategorinya. Fungsi masing-masing ini dikategorikan ke dalam mana? Apakah dia itu menuju ke dalam input, proses, atau penyimpanan, atau nanti output atau keluaran. Nah, ini ya. Ini saya lanjutkan definisinya sekarang. Definisi dari perangkat keras. Definisi dari perangkat keras adalah perangkat atau komponen komputer yang memiliki wujud fisik yang dapat dipegang dan dapat dilihat. Ya, dapat dipegang, kalian bisa melihat. Misalkan ini keyboard, ya, kalian bisa pegang. Beda dengan software. Software itu tidak terlihat. Aplikasi namanya ya, aplikasi itu tidak terlihat. Karena dia mengandung apa? Bahasa-bahasa komputer saja. Ya, kalau hardware atau perangkat keras masih bisa dipegang. Ya, walaupun ini mungkin di dalam komputer. Itu definisi dari perangkat keras. Dilanjutkan dari jenis. Nah, ini jenis perangkat keras. Nanti yang tadi Pak Hifni jelaskan itu masuk dalam kategori apa? Perangkat keras yang tadi sudah disebutkan ya, oleh Pak Hifni dan oleh kalian. Ya, apakah perangkat keras itu sebagai masukan
atau input device. Apakah perangkat keras itu sebagai pemrosesan atau processor device, atau perangkat keras itu sebagai keluaran output device, dan perangkat keras itu sebagai penyimpanan atau storage device. Bacanya storage ya, storage device, penyimpanan, perangkat penyimpanan. Dia akan menjabarkan satu persatu dari jenis-jenis perangkat keras ini. Yang pertama, perangkat pertama adalah perangkat masukan. Lalu masukan itu artinya menginput, memasukkan data. Ya, itu banyak sekali. Ini definisinya adalah perangkat berfungsi untuk memasukkan data atau informasi ke komputer. Yaitu definisi dari perangkat masukan. Yang pertama, berbagai macam ya. Ini yang pertama adalah apa? Kalian itu bisa baca? Keyboard. Keyboard merupakan perangkat input yang terdiri atas perangkat tombol yang berfungsi sebagai pemberi input bagi komputer. Itu keyboard ya, bisa masukkan data, mengedit, itu fungsi dari keyboard. Kemudian ada lagi mouse. Mouse berfungsi untuk menjelajah program, geser ya. Itu namanya bunyinya mouse itu seperti itu. Menuju sampai ke menu-menu, nanti ada petunjuknya. Ya, namanya apa? Petunjuk dari mouse itu namanya pointer. Itu tuh bisa digeser ke kanan, kiri. Itu menggunakan mouse. Kemudian ini joystick. Joystick atau joypad. Kalian sering menggunakannya. Biasanya digunakan untuk apa joystick? PS atau game. Iya, pakai game. Biasanya seringnya pakai apa? Kalau untuk joystick itu digunakan untuk main apa? Iya, kalau PS-nya bola. Kalau untuk balap mobil juga bisa ya. Itu joystick ya. Tapi Pak Ibni mengingatkan sama kalian ya. Kalian jangan terlalu sering menggunakan ataupun terlalu berlama-lama menggunakan HP. Kenapa? Karena banyak sisi positif dan sisi negatifnya penggunaan HP ini. Kurangi durasi kalian penggunaan HP ini. Kenapa? Karena saat ini perlu kalian ketahui ya, Indonesia itu sudah ranking pertama. Ya, ranking pertama bukan hal yang baik menurut Pak Hifni sih. Karena apa? Ranking pertama dalam menatap layar HP. Ya, itu Indonesia juaranya, juara pertama. Mulai sekarang, kurangi dari kalian itu kurangi. Itu sampai 6 jam. Per hari itu 6 jam. Durasi penggunaan HP di Indonesia, mengapa sampai bisa ranking 1, itu sampai 6 jam. Bagaimana cara mengurangi dari durasi ini? Salah satunya adalah ketika kalian ngobrol dengan teman, dengan orang tua, ya, letakkan HP kalian. Ya, itu salah satunya mengurangi penggunaan HP. Letakkan, ngobrol. Saat kalian mau tidur malam, itu jangan terlalu, itu paling asik itu yang di situ. Ya, terlenanya kita saat penggunaan HP itu saat malam, asik, ya enggak? Scroll terus. Nah, itu dikurangi. Mulai sekarang kurangi. Diganti dengan hal-hal yang positif. Itu nanti akan bisa mengurangi ranking Indonesia untuk menatap layar HP yang tertinggi. Ya, dikurangi. Kemudian mikrofon. Mikrofon merupakan perangkat komputer yang digunakan untuk memberi input suara ke dalam komputer. Ya, masukkan suara. Ya. Sekarang ini dimudahkan ya dengan ada komputer yang sekarang ini, ya itu mudah sekali kita sambil kerja, sambil ngetik, sambil mengedit video dan sebagainya, kita bisa sambil mendengarkan musik ya itu. Kemudian kamera CCTV. Kamera CCTV merupakan perangkat input yang berfungsi sebagai kamera video dan mengirimkan data ke dalam bentuk gambar. Ya. Pak Ibni mau tanya, di mana kira-kira kalian sering melihat CCTV? Di kantin ada, ya.
Karena mungkin ya kalau jam pelajaran ini ya, makanya ditaruh CCTV di kantin itu jam pelajaran. Kalian seringnya ada di kantin, masih ada di kantin. Ya, itu agar menjaga apa? Ketertiban. Terus ada lagi kalau di kantor-kantor yang konvensional di mana? Kira-kira di bank, di ATM. Ya, di ATM juga seperti itu. Ya, ada kalau kalian mau mengambil ATM. Kenapa ATM itu? Karena rawan. Ya, rawan. Terus ada lagi di perempatan CCTV itu seringnya ada CCTV di perempatan. Ya, itu memantau apa? Barangkali ada kecelakaan, barangkali ada yang melanggar rambu-rambu, lampu merah, ya. Itu sekarang ini sudah tersebar CCTV di mana-mana. Ya, kalian harus hati-hati ya. Kemudian yang selanjutnya adalah perangkat masukan yang lanjutnya adalah pemindai biometrik. Ya, menggunakannya sidik jari. Pemindai biometrik itu menggunakannya sidik jari. Kita menginput dulu masukan sidik jari kita, kemudian kita kirim ya data sidik jari kita, nama, kalau ada NIP, ya alamat kerja kita, itu dikirim ke pusat. Nanti pusat mengetahui bahwa kita mempunyai sidik jari yang sama itu. Gunanya untuk apa? Sidik jari ini ketika absensi, ya ini masih berupa seperti ini gambar yang ada di layar ini. Itu masih zaman yang dulu, ya gambar pemindai biometriknya masih zaman dulu. Ya, kalau absen itu menggunakan tombol ini. Tapi sekarang sudah beralih lagi, tidak lagi menggunakan alat ini. Sekarang sudah menggunakan apa? Handphone. Dan sekarang kita langsung menggunakan pakainya handphone untuk absensinya. Ini yang pertama, perangkat masukan. Kemudian perangkat keras yang kedua adalah perangkat pemrosesan atau proses device. Yaitu perangkat keras yang berfungsi untuk memproses dan mengolah data yang diberikan oleh peralatan input, kemudian dikeluarkan dalam bentuk informasi ke dalam peralatan output yang akan diterima oleh manusia. Itu definisi dari perangkat pemrosesan. Salah satu contohnya adalah yang pertama adalah prosesor. Tuh kalian gambarnya, ini prosesor. Kecil barangnya, tapi inilah otak komputer itu ada di sini. Kelihatannya kecil. Semakin tinggi, semakin besar, ya kapasitas prosesor ini itu semakin baik. Semakin cepat, semakin baik. Otaknya kerja. Itu otaknya komputer ada di prosesor. Kemudian yang kedua adalah memori. Memori berfungsi untuk menyimpan informasi sebelum atau sesudah diproses oleh memproses. Ya, ini memori. Ini contoh memori atau gambar memori itu ini. Warna hijau. Dan selanjutnya adalah mainboard, berfungsi untuk apa? Menyimpan ini semua, ini diletakkan di sini. Itu namanya mainboard. Ini kotak seperti ini namanya mainboard. Itu untuk masukkan di sini. Semuanya ya. Seperti hard disk, memori, seperti VGA card, seperti sound card itu masuk ke dalam mainboard. Ini selanjutnya adalah VGA card. VGA card itu untuk apa? Untuk menampilkan gambar. Itu VGA card itu untuk menampilkan gambar. Ya, itu gambarnya karena di sini nggak ada. Kamu lihat saja model gambarnya itu VGA card itu seperti itu. Ada lagi sound card. Sound itu berfungsi apa? Sound, kalau kamu dengar sound, untuk suara atau musik. Ya, itu menampilkan musik atau suara. Itu namanya sound card. Itulah dua perangkat pemrosesan atau proses device. Dan yang ketiga adalah perangkat keluaran atau output device. Definisinya adalah merupakan perangkat keras yang memiliki fungsi untuk menampilkan keluaran dari pengolah data. Jika tanpa disertai dengan output device, fungsi dan komputer tidak akan seperti yang kita harapkan. Ini perangkat outputnya. Jadi kita mengetik,
mengedit video, foto, kan pengen ditampilkan. Ya. Nah, inilah yang namanya perangkat keluaran atau output device. Yang pertama itu monitor. Monitor itu untuk menampilkan gambar, ya. Kalian ngetik, mengedit dan sebagainya itu akan terlihat gambarnya di layar monitor. Kemudian yang kedua adalah printer. Kalian pernah lihat ya printer ya? Nah, gunanya untuk mencetak. Ya, itu hasilnya itu bisa berupa kertas, ya, dokumen. Itu adalah printer untuk mencetak. Kemudian selanjutnya adalah speaker, menghasilkan suara. Ya, itu nanti. Ini yang tadi saya sebutkan, suara inilah. Ya, kita sambil bekerja, sambil ngetik, sambil bisa mendengarkan suara lagu-lagu. Itu perangkat keluaran atau output device. Selanjutnya adalah perangkat penyimpanan. Perangkat penyimpanan dibagi menjadi dua bagian. Perangkat internal dan perangkat eksternal. Internal maksudnya apa? Internal itu ada di dalamnya. Contohnya, ini yang sudah ada di dalam komputer. Ini hard disk. Ya, hard disk itu ada di layar itu hard disk. Itu masuk di dalam CPU. Central Processing Unit singkatannya. Masuk dalam situ. Jadi, ini tidak terlihat kalau sudah ada casingnya, itu hard disk tidak terlihat. Ya, itu perangkat penyimpanan berupa internal. Dan ada lagi perangkat eksternal. Nah, eksternal artinya di luar. Ya, salah satu contoh adalah flash disk. Flash disk ya, itu kalian lihat gambarnya flash disk. Dan selanjutnya CD dan DVD. Kemudian selanjutnya ada Blu-ray. Tapi ini ketiganya ini ya, penyimpanan eksternal ini sudah mulai punah. Sebentar lagi akan punah. Kayak flash disk Flash disk sekarang masih digunakan. Tetapi sebentar lagi sudah tidak lagi digunakan. Karena apa? Karena kita sudah memiliki yang namanya drive. Ya, di HP kalian ada drive? Ada ya. Itu nyampe 15 giga, bisa menyimpan lagu-lagu, bisa menyimpan dokumen-dokumen. Itu bisa disimpan sekarang menggunakan drive. Itu nanti akan menghilang. Itulah namanya teknologi. Semakin canggih teknologi, yang lama akan dihilangkan. Ya, DVD dulu Pak Guru kalau mau mengcopy ataupun menyimpan sesuatu itu menggunakan CD, masih menggunakan CD atau DVD, ya masih menggunakan. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Flash disk juga sekarang sudah jarang. Ya, itu seperti itu. Sekarang lanjut ke video. Ini kalian sambil mendengarkan nanti. Ini saya contohkan. Ini nanti kalian bisa lihat YouTube Pak Hifni. Ya, itu di linknya di atas, itu YouTube-nya. Bisa kalian tulis, ya silakan kalian tulis YouTube-nya, kalian lihat, misalnya ya. Itu kalian bisa dengar, sambil menulis, kami bisa mendengarkan. Iya, kalian bisa dengarkan. Apa kabar anak hebat? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat-sehat selalu. Dalam video kali ini, Pak Ifri akan menjelaskan tentang perangkat keras komputer. Baik dilihat dari bentuk fisiknya, namanya, maupun fungsinya. Baiklah, marilah kita saksikan bersama-sama. Let's go! Pengertian perangkat keras. Perangkat keras adalah perangkat atau komponen yang memiliki wujud fisik yang dapat dipegang dan juga dapat dihitung. Secara garis besar, perangkat keras terdiri dari 4 jenis, yaitu 1. Perangkat masukkan atau input device. 2. Perangkat pemrosesan, processor device. 3. Perangkat penyimpanan atau storage device. 4. Perangkat keluaran atau output device.
Kita bahas yang pertama, perangkat input atau perangkat masukan. Perangkat input atau perangkat masukan adalah perangkat yang digunakan untuk masukkan data Ya, plastik. cukup. Kalian bisa melihatnya di YouTube nanti, ya. Sekarang kalian coba kalian maju untuk mengambil LKPD. Ya, silakan bisa mengambil LKPD-nya. Ya, ini. Ya. Ada lagi? Ya, silakan. Akan saya jelaskan dulu. Silakan kalian bisa membuka Chromebook-nya, ya, dari LKPD ini. Ini akan terlihat, ya, gambar. Ya, bisa kalian buka Chromebook-nya. Itu akan bisa kalian gambar ini bisa dilihat. Itu fungsinya untuk apa? Itu akan terlihat datanya. Kamu cari di Google Lens. Ya, silakan kalian cari itu nanti sebagai input ataupun sebagai apa bisa kalian cari di Google Lens atau Google Image. Ya, monggo Mbak. Difoto dulu, gambarnya difoto dulu, terus tampilkan seperti apa di layar. Dan foto, dibuka. Ini tulis yang buat. Ya, ini dulu, difoto dulu Mas. Ya, dipegang dulu temennya, pegang. Terus satunya mencet tombolnya untuk difoto yang pas. Iya, seperti itu. Dan udah disimpan ya. Kamu buka Google Chrome-nya Mas. Ya, silakan buka Google Chrome. Nah, langsung ke Google Lens. Cari tadi foto yang tadi. Iya. Nah, gambar yang pertama, klik 2 kali. Nah, ini coba diulangi lagi. Yang pertama, coba diulangi lagi fotonya. Nah, ini udah ada. Bisa. Coba gambarnya mana? Nah, ini dari terus ketika kalian cari di Google Lens itu akan tanya kalian tinggal tulis Mas ya, kalian tulis jawabannya ini, oh ini sebagai prosesor. Nah, kamu tulis, oh ini untuk apa, memproses ya, seperti itu ya. Silakan kalian di sontreng bagian yang tadi kalian sudah cari di Google Lens ya. Bagus, seperti itu Mas. Ya, kalian sudah mencari ya di Google Lens, kalian cari apa tugas-tugas yang Pak Hifni sampaikan tadi. Sekarang kita dari kelompok-kelompok ini, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 bisa maju dari kelompok 5 dulu ya. Pada kelompok 5 dipersilahkan untuk maju ke depan. Kami awali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan. Perkenalkan, nama saya Wahyu Trisabana. Perkenalkan, nama saya Alif Benerik. Iya. Perkenalkan, nama saya Adam Maulana. Iya. Perkenalkan, nama saya Rama Budiasari. Iya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satrio.
Yang pertama, prosesor untuk memproses. Ya, bagaimana prosesor? Jawabannya itu memproses, buat memproses. Betul ya? Oke, betul. Yang kedua, storage untuk menyimpan. untuk menyimpan. Iya. Yang ketiga, printer untuk Iya. output ya. Yang keempat, mikrofon untuk input. Ya. Yang kelima, hard disk untuk Menyimpan. menyimpan. Iya. Yang keenam, breaking tablet Iya. double untuk input. Yang ketujuh, kartu jaringan untuk memproses. Ya. Yang kedelapan, keyboard virtual Ya. untuk input. Input. Yang kesembilan, joystick games Games. Ya. game untuk Iya. input. Yang ke-10, speaker Bluetooth untuk output. Ya. Itu jawabannya. Betul jawabannya? Apa ada tanggapan dari teman kalian? Barangkali ada. Ya, silakan, Mbak. Motherboard. Yaitu sebagai tempat penyimpanan perangkat keras atau komponen Ya. komputer Ya. seperti memori, prosesor, dan hard disk dan Ya. lain-lain. Ya. Jawabannya dengerin. Jawaban dari Mas kelompok ini ya, yang diketuai oleh Wahyu. Itu mainboard itu digunakan untuk menyimpan daripada memori ya, hard disk dan sebagainya. Itu jawabannya seperti itu. Betul apa? Betul. Ya. Ya, semuanya silakan tepuk tangan untuk kelompok ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya ini kurang semangat ini ya. Kayaknya kurang semangat. Kali ini coba ya. Saya mau ice breaking dulu. Biar kalian semangat dan lebih fokus untuk ice breaking ini. Ice breaking itu untuk menyegarkan ya kalian. Ini nanti petunjuknya seperti ini ya. Ketika Pak Hifni itu spidol ini saya geser ke kanan, itu kalian kepalanya juga geser ke kanan sambil gitu ya. Di sini juga seperti itu. Nah, Sapias bisa? Ya, silakan kalian berdiri dulu. Siap ya? Oke. Turun. Naik. Oke, Spenduget. Terima kasih. Duduk lagi silakan. Demikian tadi hasil diskusi yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman kalian. Nah, tapi sekarang beralih pada individu ya. Saya tunjuk atau ini saya kasih tunjuknya. Ini ada komponen komputer atau perangkat keras komputer ya. Tadi kan sudah dijelaskan, sudah dilihat dan sudah kalian cari di Google. Pak Guru pengen tahu kalian itu bisakah menempatkan tulisan-tulisan ini di mana posisinya? Paham jelas? Kira-kira ada yang mau maju? Silakan tunjuk jari. Oh ya, Mbak, siapa namanya?
Alivia. Ya silakan maju Mbak. Ya, tempatkan di masing-masing ini, tempatkan di masing-masing sini. Ya. Nah. Oh iya, sini hadis, betul. Mainboard mana? Oh iya, betul. Betul. Memori, iya. Mouse, ya. Seperti itu jawabannya ya. Betul semua jawabannya. Ya, tepuk tangan semuanya. Jawabannya seperti itu. Dari hasil diskusi ini, kiranya dapat disimpulkan. Ya, dapat kita simpulkan. Kesimpulannya ya, bahwa perangkat keras komputer itu terdiri dari 4. Yang pertama sebagai apa? Input atau masukan ini ya. Ini ya, input di sini aja nggak apa-apa. Input itu sebagai perangkat keras itu terdiri dari yang pertama. Yang kedua ini sebagai masukan. Nah, yang ketiga sebagai pemproses. Ketiga keluaran. Keempat penyimpanan. Tuh, ya. Jadi dapat disimpulkan perangkat keras itu terdiri dari perangkat masukan, saya ulangi ya, perangkat masukan, kemudian atau input device, perangkat pemproses atau processor device, kemudian perangkat keluaran atau output device, yang terakhir adalah perangkat penyimpanan atau storage device. Ya, demikian ya yang dapat Pak Hifni sampaikan ya untuk materi perangkat keras ini. Untuk selanjutnya nanti kita akan belajar tentang perangkat lunak yang tadi sudah Pak Hifni bahas. Ya, urutannya perangkat keras, perangkat lunak, ya itu nanti insya Allah minggu depan itu materinya adalah perangkat lunak atau software. Di mana software itu dibagi lagi nanti software itu dibagi menjadi 2. Software operasi dan software aplikasi. Kalau software operasi itu untuk pertama kali, ya nanti ini kalian bisa dibaca-baca bukunya. Kemudian aplikasi juga kalian untuk ketujuan tertentu. Demikian yang bisa Pak Hifni sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelum kalian keluar ruangan ini, silakan dipimpin doa terlebih dahulu oleh ketua kelas. Ya, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Saya langsung meninggalkan ruangan. Ini gerak. Ucapkan terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama silakan keluar dengan tertib.